Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang berjudul Mengelola Berkat Bersama Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini diambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Demikian dituliskan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku, mengelola berkat bersama Tuhan berarti kita harus mengelola apa yang Tuhan berikan seturut dengan petunjuknya, seturut dengan perintahnya. Dari sejak awal Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden yang sudah Tuhan ciptakan dengan begitu indah. Tuhan memberikan satu perintah yang jelas bahwa tugas Adam adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudaraku, di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, ketika kita mengelolanya dengan baik, maka dua hal ini yang harus kita kerjakan, yaitu mengusahakan dan memelihara. Karena apa yang kita usahakan pasti akan berkembang, dan apa yang kita pelihara dengan baik pasti memiliki umur pakai yang lebih panjang. Karena itu saudaraku, mengelola berkat Tuhan, kita harus memperhatikan dua hal ini. Dalam perumpamaan 1, 2, dan 5 talenta, Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang Dia betul-betul inginkan anak-anaknya kerjakan untuk setiap hal yang Dia percayakan kepada kita. Tuhan menyebut orang yang punya 2 dan 5 talenta adalah hamba yang baik dan setia, karena mereka mengusahakan sehingga talentanya itu berlipat kali ganda. Sementara yang punya talenta 1 dan tidak melakukan apapun, tidak mengelola, tidak memanage, tidak mengusahakan, tidak merawat dengan baik, dia hanya mengubur talentanya saja lalu mengembalikannya utuh seperti semula kepada tuannya, disebut sebagai hamba yang jahat. Sadarkah saudara bahwa untuk setiap berkat, untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan menuntut kita untuk mengelolanya, untuk memanagenya sehingga hal itu dapat berkembang. Hal ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Di dalam kehidupan keluarga kita, apakah kita sudah mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan? Rumah, kendaraan, keluarga kita, pasangan, anak-anak, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk mengusahakan agar rumah kita, agar keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman? Apakah kita sudah memelihara, merawat dengan baik apa yang kita punya di dalam keluarga kita? Kita mengusahakan untuk rukun, untuk hidup di dalam damai sejahtera dengan satu sama lain, untuk memelihara kasih sehingga rumah kita, keluarga kita menjadi tempat yang menyenangkan untuk kita pulang setiap kali kita selesai bekerja. Di dalam pekerjaan kita, apapun profesi kita, apakah kita sudah mengusahakan kita belajar hal-hal baru, kita mengupgrade skill kita terus menambahkan informasi-informasi yang baru seiring dengan perkembangan zaman. Kita tidak terus-menerus berpegang hanya kepada kita yang lama, cara-cara bekerja yang lama, pola-pola berpikir yang lama. Lalu apakah kita sudah merawat pekerjaan kita dengan baik? Kita memelihara hubungan dengan rekan kerja dengan baik. Kita menjadi teman sekerja yang menyenangkan, yang saling support. Kita menjadi satu tim yang kuat. Kita menjadi pendukung di dalam setiap kegerakan perusahaan, dan kita memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Kita menjadi berkat di mana kita ditempatkan. Kalau kita melakukan hal itu, percayalah pekerjaan kita akan menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk kita mengembangkan diri kita, untuk kita mengupgrade kemampuan kita, untuk kita mempelajari hal-hal baru.
Jika kita punya usaha, punya bisnis, apakah kita terus mengusahakan toko kita, memikirkan lagi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang masih bisa kita kembangkan. Kita terus mencari ide-ide baru, kita terus belajar hal-hal baru, teknologi-teknologi baru, sehingga bisnis kita, toko kita terus berkembang, bahkan sampai pada satu posisi bisa mensejajari perusahaan-perusahaan multinasional di industri yang sama. Apakah kita terus mengupayakan untuk memelihara bisnis dan toko kita dengan lebih baik? Kita terus mengembangkan customer service yang lebih excellent, after sales yang lebih baik, bahkan melayani komplain customer dengan lebih bersahabat, sehingga customer tidak bertransaksi hanya sekali di toko kita atau di bisnis kita, tetapi menjadi customer yang loyal dan bahkan akan mendatangkan customer-customer baru. Apakah kita merawat toko kita dengan baik sehingga toko kita punya penampilan yang indah, yang nyaman, yang menyenangkan? Dan masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita betul-betul menyediakan waktu untuk memikirkan apa yang perlu kita usahakan dan apa yang masih perlu kita pelihara dari setiap usaha kita. Apabila kita memiliki produk yang kita lempar di pasar, apakah kita terus mengusahakan agar produk ini terus berkembang, terus disempurnakan? Kita memikirkan marketing dan promosi yang terbaik, dan kita memikirkan bagaimana merawat produk ini dengan quality control yang terbaik, sehingga produk-produk kita semakin diterima di pasar dan itu mendatangkan pelipat kali gandaan dari penjualan. Saudaraku, mengusahakan dan memelihara adalah tugas kita sebagai pengelola yang baik dari setiap kasih karunia. Tuhan membutuhkan anak-anaknya yang bisa dipercaya menjadi manajer-manajer terbaik dari setiap berkatnya, dari setiap kepercayaannya. Dia rindu kita menjadi pengelola-pengelola yang terbaik, sehingga dia bisa menambah-nambahkan berkat, menambah-nambahkan talenta dan kepercayaannya. Karena ketika kita bisa dipercaya hal-hal yang kecil, dia akan mempercayakan kita tanggung jawab, berkat-berkat yang jauh lebih besar. Mari terus kembangkan kemampuan kita untuk mengelola, belajar untuk memanage semua hal yang dipercayakan dengan lebih baik, mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan berikan di tangan kita, maka kita akan diberkati berlipat kali ganda dan Tuhan pakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.